Sebagian ulama berpendapat telaga itu sebelum proses persidangan. Ada yang mengatakan setelah proses penimbangan. Wallahu alam bishawab. Yang jelas setelah persidangan tersebut manusia menerima keputusan. Vonis yang telah dibacakan kepada setiap manusia. Karena hisab dilakukan kepada setiap orang. Saatnya mereka Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. tauhid ikut tauhid sesuai dengan sesembahan mereka. Orang-orang kafir digiring ke neraka. Di depannya ada yang memanggil, diikutin tuh sembahan mereka. Kan selama di dunia mereka dijanjikan nanti engkau akan masuk surga, nanti engkau akan mendapatkan segala kebahagiaan. Mereka yang menyembah mentari, yang menyembah patung-patung, mereka akan mengikutinya karena dijanjikan akan masuk surga. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa pada hari itu orang-orang kafir digiring seperti digiringnya binatang ternak. Seperti digiringnya sapi atau onta, teriak-teriak, malaikat itu menggiring mereka. Rombongan mereka jamaah. Allah menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 71. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara bergerombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya atau neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata pada mereka, apakah belum pernah datang padamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan padamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Mereka digiring berkelompok-kelompok mengikuti sesembahan mereka. Bagaimana malaikat Zabaniyah menggiring orang-orang kafir untuk masuk neraka, teriak-teriak seperti binatang sehingga tidak ada yang tersisa kecuali bersama kelompok mereka. Seorang pengembala tatkala dia mengumpulkan hewan ternaknya, nggak boleh ada yang tersisa. Ada satu yang mau keluar, diteriakin, masuk lagi. Mereka digiring di wajah mereka, bukan berjalan di atas kaki mereka. Menuju neraka, bukan berjalan di atas kaki. Di wajah mereka digiring. Sebelum mereka sampai ke neraka, tadi kan kita bicara mereka dari padang mahsyar. Dari kuburan mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu digiring menuju ke neraka. Sebelum mereka sampai ke neraka, mereka sudah mendengar suara neraka yang menggelegar, yang membuat hati itu ciut, membuat mereka takut, teriak histeris. Belum melihat neraka, belum. Mereka masih mendengar suaranya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 12.
faqad kadzabukum Surat Al-Furqan ayat 12. qad afarna. Aduh. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marah. Allahu Akbar jemaah. Jadi memang antara hisab sebelum menuju ke neraka itu ada kegelapan, gelap gulita. Mereka digiring, diteriakin. Ya namanya orang dalam kegelapan biasanya nabrak-nabrak jalannya. Maka subhanallah, mereka dilihat oleh neraka. Neraka melihat orang-orang itu digiring. Maka di situ neraka mengeluarkan suara yang menggelegar, yang penuh amarah. Kita kadang-kala di dunia kalau dimarahin dengan suara lantang, tahu-tahu hati ini gimana pada waktu itu? Dan tatkala mereka sampai ke neraka, mereka melihat pintu neraka itu dibuka. Mereka melihat api itu bertumpuk-tumpuk ya. Panasnya mereka rasakan. Apa yang mereka lakukan? Ini belum masuk neraka. Mereka akan menyesal. Teriak-teriak mereka ingin kembali ke dunia. Hanya untuk beriman. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 27. Nah, Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami menjadi orang-orang yang beriman. subhanallah jamaah. Yang Allah pinta dari kita itu apa sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Kita diminta untuk beriman. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi mereka nggak mau jamaah. Berapa miliar manusia yang kufur? Maka Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, apabila engkau melihat tatkala mereka dihadapkan ke neraka, kan tadi digiring, dikumpulkan kelompok-kelompok, lalu mereka dihadapkan ke neraka, kelihatan mereka. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Akan melihatkan. Benar-benar mereka melihat, lalu mereka ingin kembali ke dunia hanya untuk beriman. Tapi nggak mungkin. Mereka nggak ada jalan keluar. Bayangin ya, mereka digiring, pintu neraka dibuka, mereka ingin kembali jemaah. Mereka tidak ingin masuk ke neraka. Tapi terus oleh malaikat Zabaniyah digiring mereka, didorong mereka, sehingga mereka saling berjatuhan nantinya. Dan gak ada jalan keluar jemaah. Sekarang di waktu kita hidup, waktunya kita beramal. Waktunya kita memperbaiki keimanan kita. Allah berfirman di surat Al-Kahf, ayat 53. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها
كأنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Mereka ingin wajahnya itu noleh ke belakang karena panasnya api neraka. Di mana mereka itu digiring di wajah mereka. Wajahnya dulu yang menghadap ke neraka. Dan nggak ada jalan keluar. Nggak ada solusi. Mau minta tolong sama siapa? Engkau punya kenalan. Engkau punya orang kuat. Engkau punya harta. Engkau memiliki jabatan dan kedudukan. Hari itu la yanfa'u malun wala banun. Nggak berguna harta dan anak-anak kita, nggak berguna jemaah. Dan pada waktu itu mereka dipersilahkan untuk masuk ke neraka. Bayangkan, mereka didorong-dorong kemudian dipersilahkan masuklah ke neraka. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 29. Nah, di surat An-Nahl Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Nah, dipersilahkan mereka untuk masuk ke neraka. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya di sana. Itu seburuk-buruknya tempat buat orang yang sombong. Hanya disuruh mentauhidkan Allah. Hanya disuruh sujud, nggak kerja paksa, nggak harus keringatan engkau beribadah kepada Allah, nggak harus berdarah-darah dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Tapi nggak mau, sombong. Ya udah, nggak ada yang selamat dari neraka jamaah, baik dari bangsa jin atau manusia, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada para nabi, mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka. Setelah itu orang-orang kafir mengikuti Tuhan-Tuhan mereka, masuk ke neraka. Selesai ini, bagaimana kondisi orang-orang yang beriman? Maka sisa dari orang-orang yang tidak digiring ke neraka, yang mereka mengikuti proses hisab sampai selesai, maka disitulah mereka menunggu orang-orang beriman. Ada orang-orang munafik, karena mereka seakan-akan selamat dengan pura-pura beriman. Bicara orang-orang beriman adalah bicara orang-orang beriman sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti. Di antara mereka ada orang-orang munafikin, na'am. Ada orang-orang munafikin yang masih belum digiring ke neraka. Proses hisab sudah selesai. Ngapain orang-orang beriman menanti Allah Azza wa Jalla? Bukankah tadi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hendaklah setiap umat mengikuti apa yang dia sembah? Disinilah orang-orang yang beriman, mereka berhenti, menanti, lalu ditanya mereka, "Mada tandurun? Kalian nungguin apa?" Kata mereka, "Nanduru Rabbana." Kita menunggu Rabb kami. Orang-orang beriman nunggu Allah. Selama hidup di muka bumi ini, mereka percaya sama Allah, tapi mereka tidak melihat Allah. Allah ghaib. Maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian akan tahu kalau kalian melihat Rabb kalian? Nah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai Rasulullah, apakah kami kelak akan melihat Rabb kami, melihat Allah Azza wa Jal? Faqala hal tudaruna fi syams laysa dunaha sahab. Apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat mentari yang tidak ada awan yang menutupinya? Qalu la ya Rasulullah, ya enggak lah, kita akan kelihatan. Hal tudaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Apakah kalian akan berdesak-desakan dalam melihat rembulan di malam purnama yang tidak ada awan yang menutupinya? Enggak ya Rasulullah, kalian akan melihat Allah. Disitulah ketika orang-orang itu menunggu, moga kita termasuk yang menunggu Allah pada waktu itu, jemaah. Di tempat yang gelap, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna." Kami akan nunggu di sini sampai Rabb kami datang. Fa idza atana rabbuna arafna. Kalau Allah datang kami tahu. Fayatihimullah fi surati allati ya'rifun. Lalu datang Allah kepada mereka. Bagaimana? Allah yang tahu. Dalam gambaran yang mereka tahu, yang kita sudah dikasih tahu bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungan Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengatakan, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna fayatba'unahu. Lalu orang-orang beriman mengatakan, engkaulah Rabb kami. Akhirnya mereka mengikuti. Mengikuti kemana? Menuju ke sirat. Menuju ke surga. Tapi nggak bisa langsung ke surga. Karena harus melewatin jahanam. Yang di sana sudah diletakkan jembatan yang namanya sirat. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa tatkala Allah datang, orang-orang beriman, kata Nabi SAW, فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. Ketika Allah datang kepada mereka, mereka melihat Allah, tidak ada satupun dari mereka yang sujud lillahi ta'ala di dunia, melainkan dia sujud pada waktu itu. وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً. Dan juga ada orang-orang yang sujud ketika di dunia karena munafik, karena untuk menyelamatkan dirinya, karena pura-pura, atau karena riya. Illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah. Dia mau sujud nggak bisa, punggungnya itu kaku. Dia mau sujud balik lagi. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Setiap mau sujud dia jatuh. Berdiri lagi mau sujud, jatuh lagi. Siapa mereka? Orang-orang munafikin. Yang mereka masih mengira akan selamat. Dengan pakaian Islam mereka, dengan penampilan Islam mereka, dengan sholat mereka, tapi karena mereka berpura-pura, maka mereka akan ketahuan pada waktu hari itu. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi was-samawat? Di mana manusia berada tatkala pada hari bumi diganti dengan selain bumi yang ada, langit pun diganti. Di mana mereka pada waktu itu? Faqala fi dhulmati dunal jisir. Mereka berada di tempat yang gelap sebelum sirat. Maka tadi kajian tentang sirat ini kita bagi dua. Berkaitan dengan perjalanan menuju sirat. Di mana orang-orang sebelum menuju ke sirat, sebelum meniti sirat, di situ ada proses panjang buat mereka menuju ke sirat. Ada yang lekas jalannya,
untuk menuju ke sirat. Ada yang perlahan-lahan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yu'ta kullu insanin minhum, pada saat gelap gulita itu, selesai proses hisab tadi, semua orang akan dikasih cahaya. Center. Kita kalau ke gelap malam, kita mau jalan, kita takut nabrak, kita takut ular, kita takut terjerumus, apalagi di depan sana ada neraka jahanam, maka mereka dikasih cahaya. Munafiqun au mu'min. Yang munafik dikasih cahaya, yang mukmin dikasih cahaya. Sesuai dengan amalannya. Ada munafik mungkin yang rajin sholat seakan-akan dia punya cahaya. Banyak. Thumma yatba'unahu ala jisri jahannam. Mereka kemudian mengikuti cahaya tersebut menuju ke jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Kemudian di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pembagian cahaya jamaah. Tadi pembagian rapot, udah dapat kita rapot masing-masing. Sekarang udah dapat nih rapot, udah dapat keputusan. Sekarang mau menuju ke terminal terakhir. Maka mereka dikasih cahaya. Seperti orang yang naik pesawat perlu tiket. Ada yang first class, yang kadang-kala diumumkan masuk terlebih dahulu dengan pelayanan yang mereka. Ada yang duduknya di kursi terakhir, macam-macam lah. Ada yang waiting list. Fayu'tawna nurahum ala qadri a'malihim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tu orang-orang dalam perjalanan menuju sirat, mereka akan dikasih cahaya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlal jabal baina yadayhi. Ada yang dikasih cahaya sama Allah seperti gunung di hadapan dia. Subhanallah. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada yang lebih dari itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithla nakhla bi yamini. Ada yang kurang dari itu. Ada yang dikasih cahaya seperti pohon kurma. Senternya itu seperti pohon kurma di kanan dia. Tadi ada yang seperti gunung. Ini jamaah orang banyak. Miliaran manusia setelah proses hisab tadi menuju ke sirat, ternyata mereka tidak saling bisa menikmati cahaya saudaranya masing-masing. Di dunia kita bisa merasakan cahaya bersama. Sholat berjamaah di masjid, ada lampunya, semua merasakan terangnya masjid. Yang kaya, yang miskin, yang soleh, yang nggak soleh, yang khusyuk, yang nggak khusyuk, dapat tuh. Tapi nanti semua sesuai dengan amalannya. Dikasih seperti pohon kurma di kanannya. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalika bi yaminihi. Ada yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari pohon kurma di kanan dia. Hatta yakun akhir man yu'ta nuruhu ala ibhami qadami. Sampai orang yang terakhir dapat cahaya itu ditaruh di jempol kakinya. Jempol kakinya. Kita lihat kaki kita nih. Di jempol kaki kita. Dikasih itu. Ingat hari itu kita nggak beralas kaki. Dikasih di kakinya. Yudhi'u marratan wa yudfa'u marrah. Cahaya di jempol kakinya itu kedap-kedip. Sekali-kali bercahaya. Dia jalan. Nanti mati. Diam dia aja. Diam. Dalam kondisi banyak manusia. Dia serasa sendirian. Karena kita beramal masing-masing. Kita sholat berjamaah. Tapi pahalanya beda-beda loh. Walaupun imamnya satu. Bacaan imamnya sama. Kita sholat di belakang Syekh Shuraim di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram.
Ada 100.000, ada 1 juta orang jadi makmum. Apakah sama semua pahalanya? Tidak. Nanti kita akan tahu. Makanya yang dikatakan, yang dikasih terakhir yang dapat cahaya, masih ada yang dapat cahaya, tapi sedikit cahayanya. Di jempol kakinya, ketika bercahaya dia jalan, ketika mati dia berhenti. Nunggu, cahaya lagi dia jalan lagi. Karena dia tahu, salah melangkah, dia nggak akan melewatin sirat, tapi dia akan jatuh ke neraka. Disinilah orang-orang munafikin terpisah dari orang-orang beriman. Yang awalnya dalam proses pembagian kelompok, dia kan kelompoknya orang-orang beriman. Kalau ditanya, engkau menyembah siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dalam proses hisab dia bersama orang-orang beriman. Sampai selesai proses itu menuju ke surga, melewatin sirat, mereka masih bersama orang-orang beriman, tapi kemudian mereka dipisahkan. Ini akhir perjumpaan orang-orang beriman sama orang-orang munafikin. Ya jemaah, kita kadang-kala capek sama orang-orang munafik ya, di dunia ini. Karena dia pakai baju Islam. Seakan-akan pembela Islam. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hadid. Ayat 12, 15. Sampai 15. Nah, tafadhal. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم wabi'sal masir. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar dari depan dan samping kanan mereka. Dikatakan pada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah.
maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu adalah neraka. Itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempatmu kembali. Barakallahu fikum. Naam. Pada proses pembagian cahaya, orang-orang munafik melihat orang-orang beriman dapat cahaya. Mereka tidak dapat. Akhirnya mereka ingin, tatkala orang-orang beriman berjalan, mereka memanggil-manggil, "Tung unduruna naktabis min nurikum." Tunggu kami supaya kami bisa dapat manfaat dari cahaya kalian. Ini terbukti selama ini mereka memang tidak punya cahaya di hati. Mereka mengambil cahaya orang, masih bisa hidup nyaman bersama umat Islam, mendapatkan manfaat dari umat Islam. Kadang-kala mengeksploitasi umat Islam. Ya, karena dia anak muslim. Pada hari nanti nggak ada. Allah jadikan mereka untuk mencari cahaya mereka. Balik kalian cari sana. Lalu disitulah ada dinding pembatas yang memisahkan antara orang-orang beriman dan orang-orang munafikun. Mereka masih maksa. Mereka masih mengatakan yunadunahum. Di sana mereka penuh dengan azab, di sini penuh dengan rahmat. Mereka teriak-teriak mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kami ini muslim. Kalau bala, ya, engkau dulu bersama kita, benar ya? Kumpul sama kita, berpenampilan seperti kita, ngomong seperti kita, tapi hatimu, engkau nggak percaya. Engkau meragukan adanya hari kiamat, meragukan kebenaran Islam, meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah, ada orang-orang yang ngaku Islam lalu mencoret-coret musola. Ada orang yang mengaku Islam kemudian menyakitin orang yang berilmu, tokoh agama. Ada muslim. Lihat KTP-nya, lihat keluarganya muslim. Tapi ada keraguan. Mungkin di sini sekarang kita belum bisa membuktikan karena dia bersama kita. Tapi pada hari itu nggak akan lagi engkau bisa menebus dirimu. Nebus diri dengan harta, dengan jabatan nggak ada. Engkau memiliki bumi sepenuhnya emas, nggak akan diterima. Orang-orang beriman, ketika mereka melihat cahaya yang Allah berikan kepada mereka, dan melihat cahaya orang-orang munafik mati dan hilang dari pandangan mereka tuh orang-orang munafikin, maka pada hari itu orang-orang beriman berdoa. Sebagaimana Allah menceritakan di surat At-Tahrim ayat 8 ya. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan
menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Subhanallah. Mujahid, Dhahak, dan Al-Hasan Basri menyebutkan bahwasanya doa ini tatkala orang-orang beriman mengatakan, tatkala cahaya mereka menjalar di depan mereka, di kanan mereka, mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan buat kami cahaya kami, ya Allah. Waghfir lana, dan ampuni kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu mereka baca tatkala melihat cahaya orang-orang munafik redup. Iya, mereka bercahaya. Tapi apakah cahaya ini mampu mengantarkan mereka menuju ke sirat? Untuk melewati sirat kemudian menuju ke surga Allah Azza wa Jal? Mereka enggak tahu. Sehingga mereka terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena ya udah bukan waktunya beramal, udah selesai. Maka yang adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, sekiranya kita perlu tahu apa saja amalan-amalan yang dapat mendatangkan cahaya buat kita nanti di sana. Ya, kita ingin dapat cahaya di dunia, kita ingin dapat cahaya di alam kubur kita ingin dapat cahaya, kemudian selamat menuju ke surga Allah Azza wa Jal tatkala melewati sirat. Ada banyak amalan. Yang pertama adalah beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Kita nih yang ana sudah 43 tahun ya, umur ana. Apakah anak ini benar-benar beriman? Atau ya karena masih mendapatkan manfaat dari Islam ini, anak tetap Islam. Yang mungkin, ya semoga Allah menetapkan kita di atas agama. Ada orang-orang yang sudah puluhan tahun Islam, dia sebenarnya siap menjual agamanya. Siap. Hanya tinggal berapa yang ditawarkan kepada dia. Semakin banyak orang-orang yang murtad, maka kita semakin berhati-hati. Jangan sampai kita mati dalam kondisi Islam, tapi ternyata Islam kita pura-pura, nggak benar-benar Islam. Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin di surat Al-Baqarah ayat 17-18 ya. Silakan dibaca. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, itu orang-orang munafik. Seperti orang ya yang menghidupkan api ketika terang, kan dia merasa aman. Orang dalam perjalanan gelap gulita di hutan umpamanya, dia ngidupin api dengan harapan api itu menghindarkan dari binatang-binatang buas yang mungkin mereka juga bisa membakar sesuatu, mereka bisa makan, mereka bisa nyaman.
Tahu-tahu jamaah, api itu mati. Mereka gelap. Mereka merasakan panas, tapi tidak dapat manfaat dari cahaya tersebut. Karena selama hidup, mereka nggak mau dengerin. Dikasih tahu nggak mau tahu. Ngomong nggak benar. Maka Allah sebutkan mereka bisu, mereka tuli, mereka buta. Nggak bisa kembali. Maka adalah kita yang beriman kepada Allah Azza wa Jal untuk melihat apakah kita benar-benar beriman. Berdoalah jamaah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta iman. Kemudian amalan yang kedua adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan wassalatu nur. Salat itu cahaya. Cahaya buat hati kita. Cahaya buat rumah kita. Cahaya untuk kuburan kita. Dan cahaya untuk nanti di padang mahsyar. Dengan salat itu dalam kehidupan ini kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kita jadi kelihatan, oh ternyata nggak boleh ini. Maka jaga salat. Kemudian yang laki-laki, jagalah salat berjamaah di masjid supaya lebih sempurna cahayamu. Karena orang-orang munafikin, mereka salat berjamaah ke masjid. Mereka munafik salat nggak ya ke masjid ya? Oh salat kayaknya. Tapi ada salat-salat yang terasa berat buat mereka. Sejatinya 5 waktu dilaksanakan di masjid itu buat orang munafikin itu berat. Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau berdiri mendirikan salat males-malesan. Yura'unan nas, riya, salat riya. Ada kamera baru kelihatan salat. Ada orang yang melihatnya baru salat. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi salat 5 menit itu dia salat. Mungkin lama salat dia. Tapi kemana pikiran dia? Entah. Mengingat Allah ada sedikit. Maka salat yang paling berat buat orang munafik di masjid itu salat isya dan salat subuh. Padahal salat isya dan subuh ini adalah salat yang paling besar potensi untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang suka berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Bukan ke tempat maksiat, dia berjalan di kegelapan malam. Bukan ke tempat hiburan, dia berjalan di malam hari. Tapi dia suka berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid-masjid. Kabarkan gembira kepada mereka. Apa yang akan diberikan kepada mereka? Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat jamaah. Tadi kita tahu pembagian cahaya. Ada yang seperti gunung jamaah. Ada yang lebih dari itu. Ada yang di bawahnya. Maka semoga Allah menyempurnakan cahaya kita pada hari kiamat. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yudhi'u lil ladzina yatakhallaluna ilal masajid fi dhulam. Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan binurin sati'in yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Gelap, dia tetap berangkat ke masjid. Hujan kadangkala gerimis, dingin. Orang lebih suka di rumahnya.
dia tetap ke masjid. Baik, yang ketiga, melempar jumrah. Nah, dapat pahala apa sih orang kalau melempar jumrah? Dalam hadis riwayat Bazzar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaital jimar kana laka nuran yaumal qiyamah. Kalau engkau melempar jumrah mengatakan bismillah Allahu akbar tuh, kalau lempar jumrah itu akan jadi cahaya buat engkau pada hari kiamat. Subhanallah. Orang yang tahallul tatkala dia selesai umrah, tatkala dia selesai haji, kemudian dia membotak rambutnya atau mencukur rambutnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laka bikulli sya'ratin saqatat, engkau dengan setiap rambut yang jatuh, yang kau potong itu nur yaumul qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Kadangkala kita umrah yang kita potong cuma beberapa helai. Bukankah hitungannya dengan setiap rambut? Kenapa kita tidak korbankan semua rambut kita untuk dapat cahaya pada hari kiamat? Kemudian belajar Al-Quran. Nah, mengajarkan Al-Quran. Bapak, ibu yang peduli sama Al-Quranul Karim. Dalam hadis Buraidah Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu", barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya, bukan sekadar membaca, bukan sekadar menghafal, tapi dia mempelajari dan mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nur. Allah akan kasih pada hari kiamat dia mahkota dari cahaya. Bau'uhu mithla bau'is syams, cahayanya seperti cahaya mentari. Orang tuanya gimana? Wa yuksa walidahu hullatan, orang tuanya dikasih 2 setel pakaian, la taqumu bihimad dunya, yang harganya dunia nggak bisa beli 2 pakaian tersebut. Fayaqulan bima kusina hadha, orang tuanya akan mengatakan, atas dasar apa kami kok dikasih pakaian ini? Lalu dikatakan kepada mereka berdua, bi akhli waladikum al-Quran, karena anak kalian menghafal Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, bukan sekedar menghafal jemaah. Kemudian yang akan mendapatkan cahaya juga membaca surat Al-Kahf. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahf, barang siapa membaca surat Kahf, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka kelak bagi dia cahaya pada hari kiamat, min maqamihi ila Makkah, dari tempat dia membaca sampai ke Mekah. Cahaya buat dia pada hari kiamat. Wa man qara'a bi 10 ayatin min akhiriha thumma kharajat dajjal lam yusallat alaihi. Ya Allah, barang siapa yang membaca 10 ayat akhir surat Al-Kahfi ini, ya hafalin tuh. Kalau nanti dajjal keluar, maka dia akan diselamatkan dari dajjal. Kemudian berjihad di jalan Allah, para mujahidin fi sabilillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi, man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melempar panah di jalan Allah, kana lahu nuran yaumal qiyamah, akan jadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Kemudian uban di rambut, yang beruban jamaah karena tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Amr ibn Abasa As-Sulami,
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaba syaibatan fil Islam wa fi riwayatin man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban, jadi tua dia dari muda terus menjadi tua dalam agama Allah ini atau di sabilillah, di jalan Allah azza wajalla, maka uban itu akan jadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Faqala rajulun, lalu ada yang berkata, fa inna rijalan yantifuna syaib. Ya Rasulullah, ini ada orang-orang yang takut tua, dia cabut ubannya. Ada orang yang beruban, dicabut ubannya biar kelihatan muda. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sya'a falyantif nurahu. Yang mau dia cabut cahaya dia. Itu cahaya. Engkau takut tua, nggak mau sama uban. Seharusnya uban itu membuatmu semakin takut sama Allah. Tahu diri, ana udah tua. Ana harus sering-sering taubat. Kematian semakin berdekat. Bukan malah dicabut. Boleh disemir, tapi tidak warna hitam. Tetap engkau beruban. Maka jangan takut tua tatkala ketuaanmu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Masih banyak amalan lainnya, Ana rasa itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menyempurnakan cahaya kita pada hari kiamat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan Ogi, tafadhol. Khairan, kami ucapkan pada Ustaz kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, wada'tu janbi Allahumma firli zanbi wa akhsili syaitan wa fuqari hani wa sakil mizani wa ja'alni fi nadiyil a'la. Assalamualaikum Ustaz. Ana simak kajian Ustaz tentang mizan, ada doa di atas. Ana senang dengan doanya. Apakah redaksi yang Ana dengar benar Ustaz? Ana cari-cari doa ini belum ketemu Ustaz. Khawatir Ana salah baca sehingga salah arti, sebab Ana tidak dapat berbahasa Arab dengan benar. Mohon koreksinya Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, tadi doa yang dibacakannya berkaitan dengan minta diberatkannya timbangan kita pada hari kiamat. Memang tadi itu doa diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, oleh Al-Hakim dari Ummu Salamah marfu'an, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Jadi kalau dikatakan tadi salah satu redaksi doanya adalah wathaqqil mawazini, dan beratkan timbanganku ya Allah. Baik, afwan, tadi gimana doanya? Bismillahi wada'tu jambi. Nah, Bismillah wada'tu. Ini tulisan jambi, mungkin jambi Ustaz. Baik, jambi. Nah, bismillah wada'tu jambi. Baik jamaah, afwan, doanya itu lafalnya mungkin ada lafaz yang lainnya. Tapi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah ini ada panjang doanya. Doanya itu dimulai dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini. Tapi inti dari permintaan wa thaqqil mawazini, dan beratkan timbangan-timbanganku, itu disyariatkan kita untuk membacanya. Tapi kalau doa yang tadi, coba nanti Anda lihat kembali ya. Tapi yang jelas ketika kita membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selama isi doanya itu baik. Kembali lagi, selama kandungannya itu baik, seperti tadi kita minta kepada Allah keselamatan, diberatkan timbangan, silahkan dibaca, nggak ada masalah. Karena
redaksi berdoa, meminta kepada Allah, bebas sebenarnya. Tapi kalau kita bisa membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu akan lebih mulia. Barakallahu fikum. Nah, Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan kata Ustadz bilang bahwa untuk bisa mendapatkan cahaya salah satunya yaitu dengan sholat, terutama untuk laki-laki, sempurnakan sholatnya dengan berjamaah di masjid. Namun masalahnya Ustadz, saya selalu sholat di masjidnya sendirian Ustadz. Jadi saat saya mengumandangkan azan, jarang sekali ada yang datang. Sekalinya ada yang datang itu juga pas waktu maghrib atau isya Ustadz. Jadi waktu sholat lainnya tidak ada yang datang ke masjid, karena mungkin sedang bekerja di luar kampung. Apa yang harus saya lakukan Ustadz, karena godaan setan itu bisa mengalahkan saya sehingga saya tidak azan walaupun sholat di masjid dengan telat. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon pencerahan dan doanya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kita itu dalam kondisi menghidupkan masjid. Kadangkala ada masyarakat-masyarakat yang masjidnya sepi, nggak hidup masjidnya. Apa penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya karena masyarakat memang jauh dari sentuhan-sentuhan agama, jarang yang sholat. Ada beberapa daerah cuma Jumatan masjid itu ada jamaahnya. Bahkan di sebagai tempat tuh kiainya kalau mau sholat Jumat itu harus ke sawah, nyuruh orang ke masjid. Kalau seperti yang diceritakan tadi, engkau seharusnya menghidupkan itu masjid. Engkau yang buka masjid, engkau yang adzan, ya. Perlahan-lahan. Mungkin hari ini tidak ada yang datang. Bisa jadi karena mereka bekerja memang nggak ada di perkampungan. Jangan di kampung ya, di Jakarta. Di Jakarta. Itu ada daerah-daerah, Anda pernah ke sana, musola itu kalau zuhur asar tutup dikunci. Karena memang nggak ada orang laki di sana. Masjid yang besar mungkin dikumandangkan adzan, mereka dengar di sana. Tapi untuk musola itu nggak ada yang sholat. Sayangnya di hari Ahad pun yang orang-orang nggak kerja, tetap nggak ada yang sholat. Maka nasihat antum hidupkan itu masjid. Hidupkan itu masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada antum, apalagi antum yang adzan. Tidak ada satu batu, satu kayu, satu telinga yang mendengar suara adzan antum, kecuali mereka akan menjadi saksi. Dan semoga perlahan-lahan orang itu ya jadi sadar. Mungkin nanti antum perlu datang ke rumah warga untuk ngajak mereka ke masjid, ya, menjadi salah satu solusi mengajak mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana menemukan doa berikut yang redaksinya dikatakan untuk kelancaran perjalanan di atas sirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa. Tiada sekutu baginya sebagai Tuhan yang Esa dan Tuhan yang menyaksikan. Tiada zat yang patut disembah selainnya. Kami tunduk kepadanya. Apakah boleh diamalkan? Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Bab doa. Bab doa ini bab yang luas sekali. Maka Nabi SAW ketika tasyahud, ketika sholat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Falyatakhayyar minad du'ai ahsanaha au khairaha." Falyatakhayyar minad du'a, hendaklah dia memilih doa-doa ahsanahu, yang baik-baik, silahkan. Jadi doa ada yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah menceritakan para nabi. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di sisi lain, silahkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
selama kandungan doanya tadi Ana sampaikan, selama kandungannya tidak mengandung berlebih-lebihan ya. Kalau tadi bolehkah kita membaca doa tersebut? Iya, doa itu bagus. Silahkan dibaca. Ana nggak tahu apakah doa itu ada riwayat dari Nabi SAW ya, atau dari para sahabat, tapi selama kandungan doanya itu baik, boleh dibaca. Hanya saja ketika doa itu dikhususkan untuk sebuah amalan, oh ini doa untuk supaya selamat ketika lewat sirat. Baik. Kalau bicara pengkhususan, maka perlu kita minta dalil. Tapi kalau ini doa baik, supaya kita diselamatkan lah. Minta keselamatan intinya. Mau nanti keselamatan ketika ditanya oleh mungkar nakir, keselamatan nanti ketika dalam timbangan, keselamatan semuanya, dan keselamatan ketika melewati sirat. Artinya doa memohon keselamatan. Nggak ada masalah. Tapi jemaah, berkaitan dengan doa tadi minta diberatkan timbangan ya. Anda dapatkan hadisnya dari Abul Azhar Al-Anmari bahwa Nabi SAW ketika beliau mau tidur, jadi dibaca ketika tidur, ini salah satu doa ketika mau tidur ya. Baca doa seperti tadi yang dibacakan oleh penanya, Bismillahi wa waqtu jambi. Dengan nama Allah aku meletakkan perutku. Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku. Wa akhsi syaitani, dan hinakan syaitanku. Wa fukka rihani, dan lepaskan ikatanku ya Allah. Wa thaqqil mizani, dan beratkan timbanganku. Waj'alni fin nadil a'la, dan jadikan aku di tempat yang tinggi bersama hamba-hambamu yang soleh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau bicara bab doa, sejatinya bebas kita mau doa minta apa saja kepada Allah, tapi kalau sudah ada pengkhususan doa untuk ini dan itu, dibacanya pada waktu ini dan itu, mungkin disitulah kita perlu bimbingan dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada pengkhususan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Kami ingatkan pada semua partisipan yang ingin bertanya langsung pada Ustaz, tafadhol untuk raise hand terlebih dahulu. Tafadhol yang ingin bertanya langsung. Yarhamukallah. Belum ada. Pertanyaan selanjutnya mungkin Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin bertanya. Tadi Ustadz bilang orang yang dari muda sampai tua dalam ketaatan, kemudian tumbuh uban akan menjadi cahaya. Bagaimana dengan yang masih muda? Yang masih muda, Ustadz, karena faktor lain sehingga sudah beruban. Apakah ini jadi cahaya di akhirat, Kak? Di akhirat nanti? Barakallahu fikum. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, syaibah itu menunjukkan ketuaan. Uban itu menunjukkan ketuaan dia. Kalau nih anak beruban karena faktor apa biasanya? Faktor genetik ya. Iya. Kadangkala ada anak umur 12 tahun udah beruban dia. Seharusnya dia nggak beruban pada waktu itu. Maka sepertinya tidak akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Karena ketuaan dia beribadah kepada Allah, dia sampai tua ya, sampai rambutnya beruban, itu akan menjadi cahaya buat dia. Namun anak muda yang tumbuh besar taat sama Allah SWT, kita tahu dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nantinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, nggak tahu jemaah. Tapi sepertinya hadisnya berkaitan dengan orang yang tua kemudian rambutnya beruban. Barakallahu fiik. Nah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami panggil pada Al-Akh Andri Azdi Putra. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ustaz, apakah perbedaan orang fasik dan munafik? Oh iya Ustaz, satu lagi. Bukunya Ustaz yang Andai Aku Tidak Menikah masih diproduksi nggak ya? Saya mau Ustaz. Antum udah nikah, Andre? Belum Ustaz. Persiapan. Iya Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Belum Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikum, masya Allah jamaah. Ya. Ya, pertanyaan yang menarik ya tentang istilah yang ada dalam agama kita. Ada istilah fasik, ada istilah munafik. Kalau kita ngelihat ada beberapa ayat yang mengatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ada lagi orang-orang zalim. Ada lagi orang-orang kafir. Ada lagi orang-orang munafiqun. Ulaika innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apa perbedaan yang ditanyakan? Perbedaan antara munafik dengan fasik. Fasik itu secara bahasa orang yang keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Lebih diperuntukkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Itu disebut fasik. Sedangkan munafik, dia ini adalah orang yang menampakkan sesuatu yang tidak di dalam dia. Artinya yang dia tampakkan itu berbeda dengan yang ada di dalam diri dia. Maka disebutkan sifat munafik itu kalau bicara, bohong dia. Janji seakan-akan dia akan tepati, padahal di hati dia nggak mau nepatin. Dan kemunafikan ini ada dua macam. Munafik amaliyah, perbuatan orang-orang munafik. Yang kedua, munafik keyakinan. Artinya nih orang penampilannya muslim, dalamnya kafir. Jadi itu perbedaan antara munafik sama fasik ya. Adapun berkaitan dengan buku, memang bukunya kayaknya udah habis, tidak dicetak lagi. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan diproduksi kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu kayaknya ada di belakangnya Ogi satu itu. Nah, Ustaz. Nanti insya Allah disiapkan yang buat jawab, yang bisa jawab. Nah, tafadhal. Oke. Kemudian kami panggil Al-Akh Guntur Pamungkas. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Gimana kabar antum? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Guntur. Ini Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz terkait tadi pembagian cahaya Ustaz yang menuju sirat itu Ustaz. Ya. Apakah ada hubungannya dengan ketika kita penerimaan catatan kebaikan Ustaz? Yang dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri itu Ustaz. Apakah ada hubungannya? Dan apakah yang dengan kita menerima catatan kebaikan kemarin dengan tangan kanan itu, apakah kita bisa selamat menuju sirat dan maupun melewati sirat Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Subhanallah jamaah. Iya jamaah. Ana jadi ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla. Yauma yaj'alul subhanallah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Gimana kalian akan jadi orang bertakwa tatkala kalian nggak percaya dengan hari di mana balita itu, anak-anak itu bisa berubah dari dahsyatnya hari itu ya. Hari itu benar-benar menakutkan jamaah. Sehingga dari satu proses ke proses selanjutnya orang-orang itu tetap tegang. Bagaimana kita tidak akan tegang yang sudah mendapatkan kitab dengan tangan kanannya? Iya, dia gembira pada saat itu. Namun tatkala proses penimbangan, dia tegang lagi. Dia takut. Karena dia tahu dengan sedikitnya amalan dia dan besarnya rahmat Allah Azza wa Jal.
serta banyaknya dosa-dosa dia. Tatkala menuju ke Sirat, apakah para nabi tatkala melewatin Sirat mereka tertawa, tersenyum? Mereka tegang, para nabi. Nah, ada yang ngomong pada waktu itu, doa para nabi pada waktu itu mengatakan, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Maka kalau bicara, apakah yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya? Insya Allah masuk surga, insya Allah. Tapi hari itu hari yang menakutkan, jemaah. Bagaimana tatkala melihat neraka, jemaah. Tatkala nanti kita bicara melewatin Sirat yang begitu menakutkannya. Jadi orang pemberani umpamanya di dunia ini, ada orang pemberani, tapi tatkala dia melihat sesuatu yang menakutkan, jadi ciut juga hati dia. Maka pada hari itu ya kita berharap yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, nanti ketika ditimbangan dia tegang lagi sampai lebih berat yang baik atau yang buruk. Dia nanti merasa nyaman lagi. Tatkala pembagian cahaya, dia minta supaya disempurnakan cahayanya supaya bisa ngelewatin neraka. Tatkala itu mereka melihat orang-orang bergelimpangan, jemaah. Bagaimana dia nggak takut pada waktu itu? Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukron wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, dalam berdoa di sepertiga malam terakhir, di mana waktu ini adalah waktumu saja berdoa, tapi lebih utama dibacakan atau diucapkan saat dimanakah? Saat sujud atau berdoa sebelum salam atau setelah salat tahajud selesai? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau ditanyakan sepertiga malam akhir itu kapan kita berdoanya? Apakah tatkala kita sedang sujud, tatkala di tasyahud akhir sebelum salam, atau kita membacanya selesai sholat? Bebas, karena itu waktu terbuka untuk berdoa. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai doa itu ketika istiftah. Itu beliau sudah mulai memuji Allah dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya beliau meminta akhlak yang mulia, ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Mulai sholat sudah minta, ya Allah berikan petunjuk kepada aku untuk berakhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Dan jauhkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Ketika beliau baca Al-Quranul Karim, lewat ayat-ayat tentang azab, beliau meminta perlindungan dari azab Allah Azza wa Jal. Lewat ayat tentang rahmat, beliau berdoa minta rahmat Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Jadi selesai sholat, sebelum sholat, salam pun beliau berdoa. Jadi waktu itu waktu yang terbuka untuk berdoa. Dan Allah menyebutkan bagaimana orang-orang di akhir malam. Selesai sholat, ngapain mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi jamaah, hendaklah kita terus berdoa ketika sepertiga malam akhir itu. Mamai capek engkau sholat, rebahan, tetap berdoa, duduk bersandar tetap berdoa, ya, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengingatkan, kalau engkau ngantuk istirahat, karena ditakutkan engkau berdoa isi doanya keburukan tanpa engkau sadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diutarakan Ustaz tadi bahwa dipisahkan antara kaum munafik dan orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, apakah dari orang-orang beriman itu nantinya akan dikelompokkan lagi sesuai dengan dosa masing-masing?
Barakallahu fikum. Nah, pengelompokan itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi pengelompokan seperti yang pernah dibahas bahwasanya perampok akan bersama perampok, ya. Kemudian pencuri bersama pencuri, pezina bersama pezina, sesuai dengan amalan mereka. Jadi mereka tetap akan dikelompokkan seperti itu. Hanya saja ada pemisahan besar, yaitu pemisahan antara orang-orang munafikin dan orang-orang mukminin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kami panggil Al-Ukh Irna Trigusiani. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Ustaz, sahlan. Nah. alhamdulillah saya senang sekali selama pandemi ini bisa lihat Ustaz setiap hari. Masya Allah. Iya, senang banget Ustaz selama pandemi bisa ngelihat. Sebelumnya kan jarang-jarang banget bisa lihat Ustaz live. Ini hikmahnya pandemi ini. Ini hikmahnya pandemi Iya. ini. Masya Allah. Iya, Barakallahu benar, fiik. Ustaz. Nah. Ustaz, saya mau tanya, ada gak sih benar dalilnya kalau jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti jembatan bagaikan rambut di belah 7? Benar gak ya Ustaz? Nah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Iya jamaah. Jadi memang mungkin sebagian telah mengira kita hari ini akan membahas tentang sirat tadi. Apakah, bagaimana sih bentuk sirat tersebut? Ada banyak sifat tentang sirat itu yang berkaitan dengan riwayat-riwayat dari sahabat, ya, tentang tipisnya atau kecilnya sirat itu. Seperti pedang tajamnya, seperti rambut kecilnya. Ada riwayat-riwayat dari para sahabat yang secara hukum mungkin hukumnya marfu kepada Nabi SAW. Licin dia, iya. Maka insya Allah hal itu kita akan bahas secara detail pada kesempatan yang akan datang pada hari Senin depan insya Allah. Tapi yang jelas riwayat-riwayat dari para sahabat menyebutkan hal itu tentang kecilnya sirat tersebut, seperti rambut, tajamnya seperti pedang, dan memang melewatin sirat itu jamaah bukan dengan keahlian kita. Karena kalau kita berpikir dengan logika kita, ya nggak mungkin lah orang bisa lewat sana. Kita di dunia aja, ini masalahnya berjalan di sana bukan dengan keahlian, keterampilan, bukan. Tapi dengan amal. Dan insya Allah kita juga akan membahas ternyata ada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan adanya sirat. Insya Allah kita akan bahas hal itu Ibu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan saudara yang meninggal? Karena kan ada doa untuk orang tua yang meninggal. Bagaimana dengan saudara yang meninggal? Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau dilihat ya, doa buat orang yang meninggal dunia, sebenarnya tadi kita sampaikan bebas kita mendoakan orang yang meninggal dunia, tapi ada beberapa riwayat bagaimana mendoakan orang yang meninggal dunia. Bisa jadi ketika kita sholat, ya, bisa jadi ketika kita ke rumahnya sedang takziah, mendoakan dia. Di antaranya doa yang Nabi baca untuk Abu Salamah. Nabi mengatakan Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ini doanya. Dia mengatakan, Nabi mengatakan, ya Allah ampuni buat Abu Salamah. Sebut namanya. Jadi kalau kita mau mendoakan mamanya, kerabat kita, kawan kita, nggak apa-apa kita sebutkan namanya. Allahumma ghfir li fulan. Setelah itu, setelah diampuni, Nabi memintakan juga buat dia warfa' darajatahu fil mahdiyin.
Irfa' darajatahu ya Allah, angkat derajat dia di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama diminta, Allahumma ya Allah ampuni buat dia ya Allah. Sebut namanya. Angkat derajat dia ya Allah di tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Kasih ganti di keluarganya yang ditinggal. Kemudian waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Dan ampuni buat kami dan dia ya Allah. Wahai Rabbal Alamin, wafsah lahu fi qabrihi, luaskan kuburannya, wa nahwir lahu fihi, dan berikan cahaya buat dia. Jadi kita sebenarnya doanya tadi, ini di antara doa Nabi SAW ya, masih banyak doa-doa yang lainnya, tapi intinya mintakan kebaikan buat saudara kita. Jadi mendoakan orang tua kita, boleh nggak dengan doa ini juga? Boleh. Kita mengatakan Allahumma ghfir li walidayya, Allahumma ghfir li walidayya, untuk kedua orang tuaku. Lalu warfa' darajatahuma fil mahdiin, angkat derajat keduanya di tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berikan ganti yang ditinggal ini ya Allah. Kemudian ampuni kami buat mereka juga. Luaskan kuburan buat orang tua kami ya Allah. Berikan cahaya buat kuburan orang tua kami ya Allah. Silahkan jemaah. Ingat, tatkala kita tidak hafal doanya dalam bahasa Arab, kita boleh membacanya dalam bahasa kita. Namun memang dinasihatkan ya kalau bisa kita menghafalnya. Kalau nggak hafal, paling nggak kita membacanya. Sekarang alhamdulillah bisa nyontek jemaah. Anda tidak hafal doa-doa Nabi semuanya. Makanya tadi beberapa doa, alhamdulillah sekarang banyak kumpulan buku-buku doa yang bisa di-download, yang bisa dilihat. Yang penting dilihat hadisnya sahih, dibaca. Dengan cara itu, media yang ada kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah, afwan Ustaz, untuk doa di akhir Quran surat At-Tahrim ayat 8, apakah hanya dibaca saat orang beriman menuju sirat atau boleh dibaca di saat dunia? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi kita menyebutkan riwayat dari Hasan al-Basri bahwa doa yang di surat At-Tahrim itu adalah yang dibaca oleh orang-orang beriman tatkala pembagian cahaya dan cahaya orang-orang munafikin dimatikan. Apakah boleh kita membaca doa itu di dunia? Boleh. Kita minta Allahumma atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan buat kami cahaya kami. Cahaya di dunia ini adalah ilmu tadi yang Allah berikan kepada kita. Penjagaan dari Allah, dari syubhat, dari syahwat. Petunjuk dari Allah, kita minta disempurnakan dan diampuni, dan tentunya nanti disempurnakan di akhirat. Lalu tadi Anda lupa jamaah, ada doa minta cahaya yang dianjurkan dibaca bagi yang ke masjid, dibaca ketika berjalan menuju ke masjid. Bagi yang di rumah, ini buat perempuan-perempuan yang tidak ke masjid, baca doa ini sebelum subuh. Ini termasuk doa tadi yang dibaca di sepertiga malam akhir. Apa doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, min khalfi nura. Ya Allah, berikan cahaya buat aku, cahaya Allah di pendengaranku, di penglihatanku ya. Dikasih cahaya, wa fi qalbi, di hatiku. Ada yang riwayat lain wa fi lisani nura, dan di lisanku kasih cahaya Allah. Di segala penjuruku ini dikasih cahaya. Allahumma zidni nura, ya Allah, tambahkan cahaya buat aku. Ini termasuk permintaan cahaya kepada Allah di dunia ini selama kita hidup, dan tentunya cahaya nanti buat tatkala kita menuju ke sirat, akhirnya kita masuk surga dengan selamat insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan terakhir kayaknya mungkin. Pertanyaan terakhir, saat berdoa kita sebaiknya mendoakan untuk jasad kita atau roh kita? Barakallahu fiik. Nah, saat berdoa kita mendoakan jasad kita atau ruh kita.
ruh dan jasad ini menyatu. Jadi berdoalah untuk ruh dan jasad. Makanya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebahagiaan di dunia. Di dunia buat ruh kita nih, ya kita minta. Buat badan kita. Buat ruh kita, memang kita menyatu. Kemudian minta di akhirat kebahagiaan dan meminta diselamatkan dari api neraka. Nikmat dan azab itu di dunia itu dirasakan oleh jasad dan dirasakan oleh ruh. Hanya ada perbedaan kadar. Kegembiraan yang dirasakan, kelezatan yang dirasakan oleh jasad berbeda dengan kelezatan yang dirasakan oleh ruh. Sehingga kadang-kala kita melihat ada orang susah hidupnya, tubuhnya cacat tapi hatinya berbahagia. Kemudian kita juga tahu bicara kekayaan. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan dengan apa yang kau pakai di tubuhmu, tapi dengan jiwa. Maka ketika berdoa, mintalah untukmu. Engkau siapa? Aku Syafiq. Syafiq ini siapa? Ya sudah, aku Syafiq ruh dan jasad ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan Nabi SAW minta kebaikan untuk pendengarannya, ya, minta kebaikan untuk penglihatannya, minta kebaikan untuk hatinya sallallahu alaihi wasallam, minta untuk badannya. Beliau minta hal itu. Jadi kita memang diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia akhirat, meminta kebaikan untuk jasad dan ruh kita, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaannya, sesi hadiah yang mau diberikan. Baik. Pertanyaannya yang pertama, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir tatkala mereka dihadapkan ke neraka? Tafadhali atau Wabarakatuh. Naam. Yang akan dikatakan oleh orang-orang munafik itu ya, Ustaz, ya? Orang-orang kafir. Orang kafir. Oh, dia menyesal minta dikembalikan ke bumi agar untuk beriman kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Jazakallah khair. Ya jamaah. Tatkala mereka dihadapkan ke neraka, baru mereka mengatakan, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk beriman dan tidak mendustakan. Tapi selesai, sudah habis waktu itu. Baik, pertanyaan yang kedua. Ketika pembagian cahaya, lalu orang-orang munafikin dipisahkan dari orang-orang beriman. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin pada waktu itu? Akh Andri, tafadhol. Nah, Ustaz, orang munafik itu kan berkata kepada orang beriman, kembalilah, kami ingin mengambil cahayamu darimu. Nah, mereka mengatakan unduruna naqtabis min nurikum. Baik. Mungkin Anda tanya lagi nih, pertanyaan sambungan nih. Karena antum menjawab pertanyaan sambungan, setelah itu orang munafik ternyata mereka ditinggal sama oleh orang-orang muslim. Apa kata mereka ketika ditinggal sama umat Islam? Akh Andri. Maaf Ustaz, bisa diulang, kurang terdengar. Tatkala mereka minta ditunggu, tapi ternyata ditinggalin. Lalu ada yang memisahkan antara mereka sama orang-orang beriman. Orang-orang munafik ngomong apa lagi pada waktu itu mereka? Mereka mengatakan, bukankah kami bersama kalian? Ya, itu yang dikatakan. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Bersama kamu, ya. Itu yang dikatakan orang-orang munafikin. Jangan sampai kita jamaah termasuk yang mengatakan itu pada hari kiamat. Ternyata kebersamaan kita sama umat Islam ini hanya pura-pura. Baik, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 5 amalan yang mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Akh David, tafadhol. David Rasidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, beriman dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, melempar jumroh. Keempat, tahalul. Yang kelima, mengajarkan, mempelajari, mengamalkan Al-Quran.
Barakallahu fikum. Yang tahalul gimana maksudnya? Tahalul sampai selesai tahalulnya. Rambutnya itu yang akan jadi cahaya nanti ya. Nah, rambutnya yang akan menjadi cahaya buat dia pada hari kiamat, dengan setiap rambut akan menjadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Haibati fillah, itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ana. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menyempurnakan cahaya kita pada hari kiamat. Ana kembalikan kepada pembawa acara, kepada Ustaz Ogi, tafadhol.